Rekomendasi hasil evaluasi UU Sidiknas 2003. Per 2026, pembaruan UU Sisdiknas memang berada dalam agenda legislasi dan pembahasan publik. DPR menyebut RUU Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu RUU yang disiapkan dalam agenda prioritas, sementara Kemendikdasmen menekankan isu tata kelola terintegrasi, mutu, jalur, jenjang, jenis pendidikan, dan keterlibatan publik. Karena itu, 25 rekomendasi berikut saya posisikan sebagai kerangka akademik reformasi sistem pendidikan, bukan sebagai klaim bahwa seluruhnya telah menjadi rumusan final RUU. Penjelasan akademik 25 rekomendasi reformasi sistem pendidikan nasional 2026. Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menjadi fondasi utama penyelenggaraan pendidikan Indonesia selama lebih dari 2 dekade. Undang-undang tersebut mengatur dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, hak dan kewajiban warga negara, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pendanaan, pengelolaan, evaluasi, akreditasi, serta partisipasi masyarakat. Namun perkembangan sosial, teknologi, ekonomi, demografi, dunia kerja, perkembangan artificial intelligence, perubahan struktur pemerintahan, serta munculnya berbagai undang-undang sektoral telah menciptakan lingkungan pendidikan yang jauh berbeda dibandingkan ketika UU tersebut ditetapkan pada tahun 2003. Reformasi sistem pendidikan nasional karena itu tidak cukup dilakukan melalui perubahan terminologi atau penyesuaian beberapa pasal. Pembaruan perlu diarahkan kepada rekonstruksi sistemik, yaitu membangun hubungan baru antara tujuan pendidikan, kurikulum, pendidik, kelembagaan, teknologi, pembiayaan, penjaminan mutu, dunia kerja, masyarakat, serta tata kelola pusat dan daerah. Pada 2026, pembahasan RUU Sisdiknas juga bergerak pada persoalan integrasi tata kelola, mutu pendidikan, serta pengaturan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dalam kerangka tersebut, dirumuskan 25 rekomendasi strategis berikut. 1. Reformulasi tujuan pendidikan nasional. Reformulasi tujuan pendidikan nasional merupakan titik paling fundamental karena tujuan pendidikan menentukan arah kurikulum, kompetensi lulusan, sistem evaluasi, pendidikan guru, pembiayaan, serta orientasi pembangunan sumber daya manusia. Tujuan pendidikan nasional tidak boleh hanya menghasilkan manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi manusia Indonesia yang utuh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kritis, kreatif, produktif, demokratis, bertanggung jawab, memiliki identitas kebangsaan, serta mampu hidup dan berkompetisi dalam masyarakat global. Reformulasi diperlukan agar pendidikan Indonesia menjawab tantangan abad ke-21 dan transformasi menuju Indonesia 2045. Konsep kecerdasan harus diperluas dari kecerdasan akademik menjadi kecerdasan spiritual, moral, sosial, emosional, ekologis, digital, finansial, kewirausahaan,
dan kecerdasan dalam menggunakan teknologi. Tujuan pendidikan juga harus menegaskan keseimbangan antara pembentukan manusia, pembangunan bangsa, dan pembangunan peradaban. Pendidikan tidak boleh semata-mata menjadi instrumen penyedia tenaga kerja. Pendidikan harus membentuk manusia merdeka yang mampu berpikir, mencipta, berinovasi, menjaga martabat kemanusiaan, merawat keberagaman, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dengan demikian, perumusan tujuan pendidikan nasional dalam regulasi baru sebaiknya menjadi konstitusional educational vision yang menghubungkan amanat pembukaan UUD 1945, Pancasila, pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan, transformasi teknologi, dan masa depan peradaban Indonesia. 2. Reformasi kurikulum nasional. Kurikulum merupakan instrumen operasional untuk menerjemahkan tujuan pendidikan nasional ke dalam pengalaman belajar. Reformasi kurikulum harus mengakhiri kecenderungan perubahan kurikulum yang terlalu administratif dan sangat bergantung kepada perubahan kebijakan pemerintahan. Indonesia memerlukan suatu kerangka kurikulum nasional jangka panjang yang relatif stabil, sementara isi, metode, teknologi, dan konteks pembelajarannya dapat diperbarui secara dinamis. Kurikulum harus menetapkan kompetensi fundamental yang wajib dimiliki seluruh murid Indonesia sekaligus memberi ruang adaptasi sesuai kondisi daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan murid, budaya lokal, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Literasi membaca, numerasi, sains, digital, artificial intelligence, kewargaan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, kewirausahaan, serta literasi keagamaan dan kebudayaan perlu dipandang sebagai kompetensi lintas bidang. Kurikulum masa depan juga harus mengurangi fragmentasi ilmu. Pembelajaran multidisipliner, berbasis masalah, berbasis proyek, penelitian, kreativitas dan pengalaman nyata harus memperoleh ruang lebih besar. Reformasi tersebut akan mengubah orientasi kurikulum dari pertanyaan materi apa yang harus selesai diajarkan menjadi kompetensi dan karakter apa yang benar-benar terbentuk pada murid. 3. Penguatan pendidikan karakter. Kemajuan ilmu pengetahuan tidak otomatis menghasilkan kemajuan moral. Karena itu, pendidikan karakter harus menjadi arus utama sistem pendidikan, bukan sekadar program tambahan, slogan, atau kegiatan seremonial. Karakter harus dibangun melalui keseluruhan ekosistem pendidikan, kurikulum, keteladanan guru, kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi, kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, interaksi digital, relasi keluarga sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nilai utama yang perlu diperkuat meliputi religiusitas, integritas, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, empati, toleransi, gotong royong, cinta tanah air, penghormatan terhadap keberagaman, kepedulian lingkungan, serta etika digital. Dalam konteks perkembangan teknologi, pendidikan karakter bahkan semakin penting. Murid perlu mempunyai kemampuan membedakan informasi benar dan palsu, menghindari perundungan digital,
menjaga privasi, menggunakan AI secara bertanggung jawab, menghormati hak cipta, serta memahami konsekuensi sosial dari perilaku di ruang digital. Dengan demikian, karakter harus dinilai bukan hanya melalui pengetahuan mengenai nilai, tetapi melalui pembiasaan, perilaku, tanggung jawab sosial, refleksi, dan praktik kehidupan nyata. 4. Transformasi digital pendidikan. Transformasi digital tidak identik dengan pembelian komputer, tablet, layar digital, atau pembangunan jaringan internet. Transformasi digital merupakan perubahan menyeluruh terhadap cara belajar, mengajar, mengelola sekolah, melakukan asesmen, mengembangkan kompetensi pendidik, dan mengambil keputusan berbasis data. Agenda digitalisasi pembelajaran juga merupakan salah satu perhatian pemerintah pada 2026. Kemendikbudristek menyebut digitalisasi pembelajaran sebagai bagian program prioritas pendidikan bermutu. Sistem pendidikan perlu membangun ekosistem pendidikan digital nasional yang menyediakan sumber belajar berkualitas, learning management system, perpustakaan digital, data pendidikan terintegrasi, analitik pembelajaran, serta mekanisme keamanan siber dan perlindungan data. Namun transformasi tersebut wajib memperhatikan kesenjangan digital. Digitalisasi yang hanya berhasil di kota besar justru dapat memperlebar ketimpangan pendidikan. Karena itu akses internet, perangkat, listrik, konten, pendampingan, serta kompetensi digital guru harus dipandang sebagai satu paket kebijakan. Teknologi harus ditempatkan sebagai alat memperluas akses dan meningkatkan kualitas hubungan pedagogis, bukan menggantikan relasi manusiawi antara guru dan murid. 5. Pemanfaatan artificial intelligence dalam pendidikan. Artificial intelligence telah mengubah cara manusia mencari informasi, menulis, menganalisis data, membuat media, melakukan penelitian, dan memecahkan masalah. Pendidikan nasional perlu merespons perubahan tersebut melalui kerangka regulasi yang lebih maju daripada sekadar melarang atau membebaskan penggunaannya. AI dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran, tutor digital, umpan balik otomatis, analisis kesulitan belajar, pengembangan materi, penerjemahan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, penelitian, serta peningkatan efisiensi administrasi. Namun pemanfaatannya mengandung risiko bias algoritmik, ketergantungan teknologi, plagiarisme, pelanggaran privasi, manipulasi informasi, penurunan kemampuan berpikir mandiri, dan kesenjangan akses. Karena itu diperlukan National AI in Education Framework yang mengatur literasi AI, etika, perlindungan data, transparansi penggunaan AI, kompetensi guru, standar platform, integritas akademik, serta batas penggunaan pada proses evaluasi. Prinsip dasarnya ialah AI memperkuat kecerdasan manusia, bukan menggantikannya. Guru tetap menjadi aktor pedagogis utama, sedangkan AI berfungsi sebagai intellectual assistant dan learning accelerator. 6. Reformasi profesi guru. Guru merupakan aktor utama yang menentukan apakah reformasi pendidikan hidup di ruang kelas
atau hanya berhenti dalam dokumen kebijakan. UU Nomor 14 Tahun 2005 telah menempatkan guru sebagai profesi dan mengatur prinsip profesionalitasnya. Reformasi selanjutnya perlu mencakup keseluruhan siklus profesi, seleksi calon guru, pendidikan profesi, rekrutmen, distribusi, induksi, sertifikasi, pengembangan karir, pengembangan kompetensi berkelanjutan, kesejahteraan, evaluasi kinerja, dan perlindungan profesi. Masalah kesenjangan antara guru ASN dan non-ASN, guru negeri dan swasta, serta daerah maju dan tertinggal perlu ditangani secara sistemik. Pada pembahasan RUU Sisdiknas, kesejahteraan guru juga menjadi salah satu isu yang secara eksplisit dibicarakan pemerintah. Guru masa depan tidak cukup menguasai materi. Ia harus mampu menjadi fasilitator pembelajaran, mentor, pembimbing karakter, peneliti kelas, pengguna teknologi, desainer pembelajaran, serta pendamping murid dalam menghadapi perubahan sosial. Reformasi guru pada akhirnya harus mengarah kepada prinsip profesi bermutu, terlindungi, sejahtera, terus belajar, dan mempunyai jenjang karir yang jelas. 7. Reformasi profesi dosen. Dosen mempunyai fungsi strategis karena berada pada persimpangan antara pendidikan tinggi, penelitian, inovasi, pengabdian masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Reformasi profesi dosen perlu membangun sistem karir yang lebih berbasis kinerja akademik substantif daripada sekadar pemenuhan administrasi. Kualitas pengajaran, penelitian bermutu, inovasi, paten, buku, kontribusi terhadap kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan mahasiswa harus memperoleh pengakuan yang proporsional. Beban administratif dosen perlu dikurangi melalui digitalisasi dan integrasi data. Kebijakan jabatan akademik juga perlu menjamin transparansi, objektivitas, kecepatan pelayanan, dan penghargaan terhadap keragaman bidang ilmu. Mobilitas dosen antar kampus, industri, lembaga penelitian, pemerintah, serta universitas internasional perlu diperluas sehingga ilmu pengetahuan tidak berkembang dalam ruang akademik yang tertutup. Pada akhirnya dosen harus ditempatkan sebagai pendidik, ilmuwan, inovator, dan intelektual publik yang memperoleh kebebasan akademik sekaligus memiliki tanggung jawab akademik dan etik. 8. Reformasi kepala sekolah dan pengawas. Kepala sekolah harus bertransformasi dari administrator menjadi instructional leader dan pemimpin transformasi sekolah. Keberhasilan kepala sekolah tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi dari perkembangan murid, kualitas guru, iklim sekolah, inovasi, keamanan, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Seleksi kepala sekolah perlu berbasis merit, kompetensi kepemimpinan, integritas, rekam jejak, kemampuan manajerial, dan kapasitas melakukan transformasi pembelajaran. Pengawas juga perlu direformasi dari paradigma pemeriksaan administrasi menjadi pendamping mutu, coach, mentor, dan konsultan akademik bagi sekolah.
Teknologi dapat digunakan untuk mengurangi pengawasan administratif melalui data real-time sehingga interaksi pengawas lebih banyak digunakan untuk meningkatkan mutu proses belajar. Sistem karir kepala sekolah dan pengawas harus transparan, profesional, bebas intervensi politik praktis, serta disertai evaluasi berbasis hasil. 9. Reformasi pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi Indonesia harus bergerak dari paradigma penyelenggaraan program studi menuju pembangunan ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi. Universitas mempunyai 3 tanggung jawab sekaligus: menghasilkan lulusan unggul, menghasilkan ilmu pengetahuan baru, dan memberikan solusi terhadap masalah masyarakat. Reformasi perlu memberikan otonomi akademik yang kuat, namun disertai akuntabilitas publik. Perguruan tinggi harus mampu mengembangkan program multidisipliner, mikrokredensial, pembelajaran fleksibel, rekognisi pembelajaran lampau, kolaborasi internasional, serta hubungan yang lebih kuat dengan dunia profesional. Perbedaan kapasitas antara perguruan tinggi besar dan kecil juga perlu mendapat perhatian agar reformasi tidak memperbesar ketimpangan. Perguruan tinggi ke depan harus menjadi pusat lahirnya talenta, inovasi, kewirausahaan, kebijakan publik, teknologi, serta pemimpin masyarakat. 10. Reformasi pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi harus dilepaskan dari stigma sebagai pilihan pendidikan kelas kedua. Dalam negara industri dan ekonomi modern, pendidikan vokasi justru merupakan salah satu fondasi produktivitas nasional. Kurikulum vokasi perlu disusun bersama industri dan diperbarui lebih cepat mengikuti perubahan teknologi. Proporsi praktik, magang, proyek industri, sertifikasi kompetensi, dan pembelajaran berbasis produksi perlu diperkuat. Guru dan dosen vokasi harus memperoleh kesempatan melakukan industrial attachment secara periodik. Sebaliknya, praktisi industri perlu diberikan jalur yang lebih fleksibel untuk mengajar. Keberhasilan pendidikan vokasi tidak hanya dinilai berdasarkan ijazah, melainkan kompetensi, sertifikasi, tingkat kebekerjaan, kemampuan kewirausahaan, produktivitas, dan mobilitas karir lulusan. Hubungan pendidikan dan industri harus bertransformasi dari kerjasama insidental menjadi co-creation of human capital. 11. Reformasi pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan mempunyai kontribusi besar terhadap pembentukan moral, spiritualitas, moderasi, budaya, dan kehidupan sosial. Reformasi pendidikan keagamaan harus menjamin kesetaraan pengakuan, akses terhadap pembiayaan, peningkatan mutu pendidik, sarana pendidikan, transformasi digital, serta rekognisi lulusan. Namun peningkatan mutu tidak boleh menghilangkan kekhasan setiap tradisi keagamaan. Pendidikan agama juga harus memperkuat kemampuan peserta didik memahami keyakinannya secara mendalam sekaligus hidup secara damai dalam masyarakat plural. Dengan demikian, pendidikan keagamaan perlu diposisikan sebagai salah satu pilar pembentukan manusia Indonesia yang religius, moderat, berpengetahuan,
toleran, dan bertanggung jawab. 12. Reformasi pesantren. Pesantren mempunyai karakter khusus karena bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga lembaga dakwah, pemberdayaan masyarakat, transmisi ilmu keislaman, pembentukan karakter, serta pelestarian tradisi keilmuan. Karena itu, reformasi pesantren tidak boleh menghasilkan standarisasi berlebihan yang justru menghilangkan independensi, sanad keilmuan, tradisi kitab, dan karakter khas pesantren. Reformasi harus diarahkan kepada penguatan mutu, kesejahteraan pendidik, sarana, kesehatan santri, perlindungan anak, transformasi digital, kewirausahaan, riset pesantren, serta pengakuan kompetensi lulusan. Pesantren juga mempunyai peluang menjadi pusat pengembangan ekonomi masyarakat, teknologi tepat guna, literasi digital, lingkungan hidup, dan diplomasi Islam Indonesia. Dengan demikian, integrasi pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional harus menggunakan prinsip rekognisi tanpa menghilangkan kekhasan. 13. Reformasi pendidikan non-formal.